Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari bersama kita kembali untuk saat teduh sejenak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita akan bersyukur dengan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, kebenaran. Bahkan Engkau Tuhan yang menyatakan kebenaran dalam hidup kami, sebab Engkaulah kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, agar hidup kami senantiasa boleh berpedoman dengan kehendak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami, berikan kami pengertian, agar kami anak-anak-Mu boleh selalu hidup dengan kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kasih dalam kebenaran. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau berturut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolongnya dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri tidak telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kasih dalam kebenaran. Adolfina Cameli Ortigosa dari Nembi, Paraguay, seringkali mendapatkan perlakuan tidak baik dari suaminya. Jadi suaminya seringkali berbuat kasar kepadanya. Pedro Heberto Guelano, itu adalah nama suaminya. Dia seringkali memukul istrinya lantaran cemburu berat. Dan menurut pengacara Adolfina, Arnaldo Martinez, Pedro menjadi kejam ketika ada orang yang mulai menyukai foto-foto istrinya yang diposting dalam Facebook. Uniknya, orang yang melaporkan kasus ini atas kekerasan terhadap Adolfina kepada polisi, yang melaporkan adalah ayah kandung Pedro sendiri. Sebagian orang masih memahami kasih sebagai sikap toleransi terhadap kesalahan. Dan seringkali orang banyak toleransi ya, padahal dia sudah melihat kesalahan itu harus ditindak tegas. Kesalahan, apalagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum itu harus segera diselesaikan. Tapi banyak orang masih seringkali menganggap itu suatu sikap toleransi. Memiliki solidaritas yang tinggi terhadap kelompok, keluarga, kerabat, dan suku memang penting, tetapi jangan sampai mengabaikan kebenaran. Kita perlu waspada mengingat kasih yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kasih di dalam kebenaran. Hanya dengan kebenaran orang yang lemah akan tersingkir memperoleh hak mereka. Sementara dusta dan pemutarbalikan kebenaran menyebabkan orang benar menjadi korban ketidakadilan. Tidak ada kebohongan yang dapat ditoleransi dalam kasih yang dilandasi kebenaran. Tujuan baik tidak membuahkan kebaikan jika dilakukan dan dilandaskan pada cara yang keliru atau di luar kebenaran. Allah menurunkan hujan dan panas matahari bagi orang yang baik maupun yang jahat. Allah juga memberikan teladan hidup melalui diri Yesus Kristus. Dari kasih Allah dan kehidupan Yesus kita belajar bahwa integritas anak-anak Tuhan adalah menyatakan kasih kepada semua orang, termasuk musuh, atas dasar kebenaran. Roh Kudus selalu siap menolong kita menyuarakan kasih di dalam kebenaran. Apalagi alasan kita tidak menyatakan kasih dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu,
Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, mari kita belajar senantiasa untuk dapat menegakkan kebenaran dalam hidup kita. Katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Dalam semua hal ini kita bisa melihat bahwa segala sesuatunya Tuhan telah tetapkan. Melakukan kebenaran di atas dasar kebenaran firman, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi quotes kita hari ini, kasih bukan tindakan membela orang terdekat, melainkan kepedulian berdasarkan kebenaran Tuhan yang menyelamatkan. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami agar kami senantiasa boleh peka untuk dapat membela yang benar. Tetapi kami boleh mengarahkan orang-orang yang salah, ataupun suatu kesalahan dapat diarahkan kepada suatu hal-hal yang benar, di mana mereka juga bisa melihat bahwa sungguhnya kehidupan kami selalu berada di dalam kebenaran. Tuhan Yesus, tolong kami senantiasa dapat bersikap benar. Di saat kami melihat suatu kekeliruan, kesalahan, kami selalu berusaha untuk dapat melakukan yang benar. Dalam setiap aspek hidup kami, Tuhan memberkati kami untuk membangun dan memiliki integritas dalam hidup kami yang mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatunya. Dan kami percayakan semuanya Tuhan, seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.